Oke, halo teman-teman, balik lagi nih sama saya. Saya di sini akan menjelaskan lagi tugas dari Pari, yang dimana menjelaskan tentang metode, ya kan, metode penelitian akuntansi. Nah, di sini saya akan melanjut dari part 59. Oh iya, sebelumnya kenalan dulu lah sama saya, kan. Nama saya Muhammad Ilham Prawira Yuda. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, kita lanjut untuk presentasinya ya. Nah, analitis di sini yang di slide 59 ini ada analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, di sini ada kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Selanjutnya ada menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menjawab rumus masalah, dan yang terakhir di sini ada melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian ini yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukannya. Oke. Sini ada metode penelitian, analisis data, teknik analisis data dalam penelitian menggunakan sistem statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial, meliputi statistik parametris dan statistik non parametris. Nah, di sini sebagai gambaran contohnya ada macam-macam statistik untuk analisis data, terus ada statistik deskriptif, yang bawahnya ada statistik inferensial, terus yang paling pojok sini ada statistik parametris, dan bawahnya ada statistik non parametris. Oke, selanjutnya metode penelitian. Di sini ada analisis datanya yang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagian mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasial. Terus yang selanjutnya di sini ada penelitian yang digunakan pada populasi tanpa diambil sampelnya, jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila peneliti dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti yang ingin mendeskripsikan atau data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Dan di sini ada statistik dan inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, piktogram, terus ada perhitungan modus, media, terus ada mean, pengukuran tendensi sentral, terus perhitungan desil, terus ada di sini persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Sini selanjutnya ada dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari quote-nya.
hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi atau membandingkan dua rata atau lebih tidak perlu diuji signifikasi. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik ini tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Nah, yang terakhir di sini ada analisis data yang statistik inferensial. Sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Dalam teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random, yang disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Dan selanjutnya di sini ada suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan yang kebenaran. Mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran. Dalam kurung di sini ada kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Oke. Metodologi penelitian analisis data di sini statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Oke. Demikian teman-teman presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kita lanjut lagi di part selanjutnya atau di slide selanjutnya, dan bertemu lagi nanti dengan saya. Oke. Cukup sekian dan sampai jumpa.